Halo teman-teman Capricorn, ini adalah update buatmu. Ini adalah bacaan yang tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu bisa balik ke readingan ini. Tapi karena ini general, artinya tidak bisa cocok buat semua Capricorn ya. Kalau kamu tidak cocok di sini, silakan ke bacaan untuk zodiak, moon, rising, Venus kamu. Kalau tetap nggak cocok juga, berarti ya bukan buat kamu ya. Energi kamu nggak masuk ke sini, jadi ya tidak apa-apa. Kalau kamu merasa tidak cocok dengan cara saya baca tarot, juga tidak perlu memaksakan untuk stay di sini ya. Kamu bisa mencari reader yang lain. Oke. Ini ada si Six of Cups. Oke, Six of Cups ya. Karena ini simbol, ini kartu tarotnya baru dan aku takutnya salah simbol nih. Sebentar. 6 atau 9 sih? Oke, 6 ya. Six of Cups biasanya tentang nostalgia ya. Memori masa kecil, tentang mengenang-enang. Apakah teman-teman lagi terkenang-kenang masa kecil, masa lalu mungkin, terkenang masa lalu, terkenang orang dari masa lalu. Beberapa aku merasakan seperti ada perasaan bersalah, mungkin ada perasaan menyesal. Seandainya aku bisa memutar waktu ya, balik lagi ke masa dulu, aku mau gini, seperti itu ya. Ada teman-teman yang kayak gitu ya, aku ngerasainnya. Oke, it's okay. Aku kasih sini ya. Mari kita buka dulu. Ada Queen of Cups. Oke, kamu dapat cups. Rupanya memang ada emosi yang bergejolak ya di kamu. Ada seperti apa ya, kamu mungkin merasakan yaitu tadi secara intuitif terhubung ke masa lalu, mungkin ya, terhubung ke masa lalu secara intuitif. Mungkin kamu, beberapa di antara kamu tiba-tiba aja keinget seseorang, seperti itu ya, keinget seseorang, keinget memori di masa lalu, seperti itu. Nah, beberapa di antara kamu malah mimpi gitu ya, mimpi kejadian di masa lalu atau mimpi kejadian dengan seseorang dari masa lalu gitu. Orang itu dari masa lalu, tetapi kejadiannya mungkin belum atau tidak pernah terjadi dalam hidup kamu. Mungkin beberapa di antara kamu seperti itu ya. Aku cuman ngelihatnya secara intuisi ya. Dan si Queen of Cups ini adalah energinya si Cancer ya. Energinya Cancer, dan karena ada elemen air ya, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, itu mungkin beberapa yang terkoneksi, zodiak yang terkoneksi dengan Capricorn ya, atau itu ada zodiak moon, rising Venusnya Capricorn, itu bisa juga ya. Oke. Wah, ini lagi cup lagi nih, ada Seven of Cup Capricorn, banyak cupnya ya. Ini biasanya tentang banyaknya pilihan atau mungkin banyak keinginan di antara kamu ya. Banyak pilihan yang mesti dipilih, tapi juga mungkin banyak keinginan. Nah, ini juga tentang imajinasi ya. Mungkin itu tadi ya, kamu berangan-angan dengan seseorang, bahkan mungkin memimpikan mungkin, tapi orang itu kayaknya ada bagian dari masa lalu. Bukan melulu itu mantan ya, bukan. Bisa terjadi juga bahwa orang itu bukan siapa-siapanya kamu di masa lalu ya. Tapi ada the death teman-teman ya. Oke, sebentar ya, ada death, berarti ya,
ini ngomongin sesuatu yang sebenarnya udah berakhir, tapi kayaknya kamu nggak mau melepas ya. Kayaknya kamu masih suka stay di situ ya. Sepertinya kamu suka stay di situ ya, stay di memori dengan orang lama gitu ya. Jadi beberapa di antara kamu mungkin terkoneksi lagi. Mungkin belum secara nyata, maksudnya kamu belum ketemu dengan dia atau menjalin komunikasi lagi dengan orang lama ini, tapi ya terkoneksinya itu tadi aku udah bilang lewat mimpi ya, lewat mimpi atau lewat angan-angan kenangan kamu ya. Dimana sebenarnya itu harusnya sudah itu sebenarnya sesuatu yang harusnya sudah dilepaskan. Mungkin beberapa di antara kamu suka sama orang ini di masa lalu kamu, tapi nggak kesampaian gitu ya. Di beberapa di antara kamu mungkin ada yang kayak apa ya, kamu udah sama orang lain saat ini. Beberapa di antara kamu udah punya pasangan, tapi entah bagaimana kamu tiba-tiba keinget, memori kamu terkoneksi lagi dengan orang ini, orang yang di masa lalu ini gitu. Dan bermula dari cuman ingat, terus kadang-kadang kamu juga ngimpiin dia, dan mungkin beberapa di antara kamu justru bertanya-tanya gitu ya. Bukan berarti kamu masih mau balikan sama dia atau di masa ini masih cinta sama dia, bukan berarti seperti itu juga gitu. Tetapi kenapa orang itu mengkoneksikan diri ke kamu lagi, memorinya terkoneksi ke kamu lagi gitu. Jadi kemungkinan orang itu bisa aja orang itu mikirin kamu, atau antara kamu sama dia itu ada sesuatu yang mesti diselesaikan ya. Ada sesuatu yang mesti diselesaikan antara kamu sama dia gitu. Tapi death ini juga menandakan adanya transformasi yang di beberapa di antara kamu yang lagi mengalami perkembangan spiritual ya. Kamu lagi mengalami perkembangan spiritual, kebangkitan spiritual, banyak memori-memori di masa lalu atau sesuatu yang sebenarnya ini bisa terjadi juga sebagai traumatic experience atau pengalaman traumatik di masa lalu, bisa di masa kecil atau di masa remaja kamu ya, itu menjadi terulang lagi. Terulang itu perasaannya, dan mungkin itu kamu impikan, dan perasaan sakitnya mungkin masih ya. Kalau ini bukan koneksi dengan orang di masa lalu, maka adalah adanya pengalaman trauma yang memang harus disembuhkan di sini, harus di-healing gitu ya. Jadi biasanya kalau orang mengalami kebangkitan spiritual, kamu lagi mengalami ascension, maka hal-hal yang lalu itu biasanya harus dibersihkan ya. Apa yang terjadi di masa lalu, karma di masa lalu ya, karma bawaan itu ya, karma yang sudah karma yang harus dibayar ya, karma negatif yang harus dibayar itu seperti saat ini minta untuk dibayar gitu, minta untuk sudah saatnya kamu menggenapi atau membayarnya atau melunasinya ya, sudah saatnya melunasinya. Sehingga hal-hal ini mungkin muncul di mimpi atau di angan-angan, tiba-tiba ada beberapa orang dari masa lalu yang terkoneksi lagi dengan kamu, atau kenangan di masa lalu, bahkan kenangan pahit atau trauma, pengalaman trauma di masa lalu yang terkoneksi lagi, kamu ingat-ingat lagi, mungkin jadi impian kamu seperti itu, yang saat ini kamu rasakan itu sebenarnya adalah untuk di-healing, untuk diselesaikan, untuk disembuhkan. Jadi bagaimana menyembuhkannya kamu ya, bagaimana cara kamu merilisnya supaya kamu bisa next step, supaya transformasi ini bisa genap, supaya fase selanjutnya ya
bisa terjadi ya, bisa datang ya. Artinya ini kamu harus merilis dan mengikhlaskan apa yang udah lepaskan. Ibarat itu tali, simpul tali itu harus diputuskan ya, harus diputuskan supaya kamu bisa jalan gitu, supaya kamu bisa maju ya, supaya kamu bisa naik ascension ya, naik ke perkembangan secara pribadi ya, pertumbuhan spiritualmu gitu ya. Jadi maafkan apapun yang mungkin tidak bisa kamu raih di masa lalu, atau orang-orang yang mungkin berkonflik dengan kamu di masa lalu, atau orang-orang yang memberikan pengalaman buruk atau perasaan buruk atau trauma-trauma apapun, harus dimaafkan dan kemudian diikhlaskan. Dilepas itu artinya diikhlaskan, bukan dilupakan, karena memori itu mungkin akan kita bawa sampai mati. Tapi ketika kita masih ingat ya pada suatu kenangan, tetapi perasaan kita sudah netral, maka itu artinya kita sudah free, sudah bebas dari semua perasaan yang mengikat, perasaan negatif yang mengikat kita. Jadi bebaskan dirimu dari ikatan perasaan-perasaan yang negatif ini ya. Diikhlaskan, dilepaskan, dimaafkan, supaya kita bisa maju, melangkah lagi ya. Di beberapa teman-teman Capricorn mungkin akan banyak pilihan yang disodorkan ya, dan harus ada yang dipilih, harus ada keputusan yang dibuat ya. Maka diperlukan sikap yang bijaksana, dan pilihlah hanya apa yang bermanfaat untuk pertumbuhan kamu ya. Pilihlah hanya hal-hal yang bermanfaat untuk transformasi diri kamu ya teman-teman. Karena kalau tidak, itu akan membuat blocking atau menghambat kamu. Istilahnya kamu mau maju, tapi karena pilihan kamu adalah pada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kamu akan mundur lagi ke masa ini ya. Kamu akan seperti terjerat lagi. Jadi kalau sudah yang lalu biarlah berlalu, dimaafkan dan buat pilihan yang benar ya. Ini tentang membuat pilihan yang benar, membuat pilihan yang sehat untuk hidup kamu supaya kamu maju. Oke, ini ada Divine Matrix dan ada Wish Wisely. Oke. Ada Divine Matrix ini. Sebentar, aku lihatnya seperti portal ya. Oke. Di sini sebenarnya ada orang ya, seperti hologram gitu, dan ini seperti kepalanya. Atau kalau aku mengartikan, ini ada cakra mahkotanya ya, tempat kita itu terkoneksi dengan kekuatan ilahi itu adalah di cakra mahkota ini. Dan di sini banyak ada simbol-simbol dan ada bunga ya. Kalau aku melihat ini adalah terkoneksi beberapa di antara kamu ya, ini transformasi ya, transformasi diri, terkoneksi dengan banyak kekuatan yang lebih tinggi gitu ya. Banyak pengetahuan dari dunia batin istilahnya, dari alam yang lebih tinggi itu kayak di-download ke otak kamu, mungkin di-download ke kesadaran kamu. Jadi kesadaran kamu itu sudah bukan kesadaran sebagai hanya manusia, sebagai tubuh yang punya daging dan tulang, tapi kamu kelihatannya sudah memiliki kesadaran yang lebih tinggi gitu. Kesadaran untuk terhubung dengan semua, dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, kesadaran untuk terhubung dengan jiwamu, diri sejatimu, kesadaran terhubung dengan para malaikat, spirit guide kamu. Nah, di beberapa Capricorn mengalami ini ya, mengalami transformasi diri, mengalami kesadaran yang diperluas. Kesadaran kamu sudah bukan lagi kesadaran di dunia ini. Oh ya, ini adalah energinya Scorpio ya, mungkin ini terkoneksi juga dengan Capricorn.
kesadaran kamu sudah bukan kesadaran di dunia ini, kesadaran kamu sudah lebih tinggi lagi itu ya. Beberapa di antara kamu, tadi aku sudah bilang ya sebelumnya, adalah awakening ya, ada awakening. Jadi itu kenapa banyak hal-hal dari masa lalu, bahkan pengalaman pahit dan kenangan-kenangan yang buruk di masa lalu itu harus dilepaskan, harus diikhlaskan, karena itu ibaratnya tuh sampah buat kamu ya teman-teman. Itu ibarat sampah, karena kalau kamu tidak membersihkan, maka ada sebuah wadah ya, wadah itu isinya banyak barang, dan itu barang-barang itu sudah tidak dipakai lagi sebenarnya, dan sudah menjadi sampah yang tidak bermanfaat. Kalau barang-barang yang ada di dalam wadah itu tidak dibuang, tidak dikeluarkan, maka wadah itu tidak akan bisa ditempati oleh barang-barang yang baru yang lebih bagus ya. Bener nggak ya? Ya kan? Wadah itu ibaratnya kita, tubuh kita, diri kita. Lebih tinggi lagi itu adalah jiwa kita. Kalau barang-barang yang nggak bermanfaat tadi, yang udah lama, udah usang, sampah tadi ya, seperti misalnya kemarahan, dendam, kebencian, memori buruk, kesedihan, penyesalan, perasaan bersalah, termasuk pengalaman trauma ya, itu ibaratnya adalah barang-barang yang sudah usang, yang harusnya mesti dikeluarkan dari wadah tadi. Itulah yang mesti dikeluarkan. Inilah emosi-emosi yang mesti dikeluarkan dari tubuh kita, supaya apa? Bersih. Ketika kita bersih, maka energi kita positif dan kita siap untuk diisi dengan hal yang lebih luhur ya, lebih luhur dari alam semesta, dari alam yang lebih tinggi. Pengetahuan rahasia dari dunia batin, dari dunia yang lebih tinggi itu bisa kamu dapatkan, bisa kamu download, bisa kamu pelajari ya. Kalau sampah-sampah ini tadi yang merupakan perasaan dan emosi yang negatif tadi sudah bisa dibersihkan ya teman-teman. Ada wish wisely. Kalau kamu punya keinginan, punya harapan, kamu mesti menggunakannya dengan bijaksana ya. Apapun yang kamu inginkan dari hatimu itu mesti bijaksana, karena supaya itu sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang ya, ingat, memilih sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu yang bermanfaat untuk perkembanganmu ya. Dan ini juga take practical step towards making your dream come true. Jadi kalau kita itu ada harapan, kita itu ada angan-angan, ada cita-cita, ada impian ya, kita mesti tetap melakukan action, tetap melakukan tindakan, tetap melakukan sesuatu agar kita bisa meraih apapun impian kita. Intinya tidak hanya diangankan atau dikhayalkan ya, mengkhayal-khayal saja, tapi benar-benar kamu mengambil langkah demi langkah, kamu mengambil suatu tindakan nyata untuk bisa mewujudkan impian kamu. Oke, itu aja Capricorn kayaknya yang bisa kali ini aku sampaikan ke kamu. Semoga bermanfaat, menjadi renungan dan menginspirasi. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, share ke semua sosial media kamu video ini ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.